Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Di video ini, seperti biasa kita akan sharing analisis pada pair XAUUSD untuk pergerakan harga besok Senin ya, tanggal 27 Oktober 2025. Langsung aja kita simak teman-teman, kita mulai dari time frame daily terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat ya, pergerakan terakhir di hari Jumat ini ya, nah itu Jumat dan Kamis, nah itu masih inside bar teman-teman ya, di dalam candlestick bearish yang ini ya. Nah di sini teman-teman ya. Ya jadi ini pergerakannya sideways nih. Jika kita melihat nanti pada time frame kecil itu sangat terlihat jelas ya, di mana harga tidak mampu untuk membuat penurunan kembali dan juga naik pun tidak mampu teman-teman ya, sehingga membuat harga menjadi sideways seperti ini. Nah ini candlestick doji ya, doji bearish ya, dimana bodinya ini kecil teman-teman ya. Nah menurut saya sih masih ada potensi sih harga ini balik nih ke atas nih teman-teman ya. Nah dimana sebelumnya teman-teman kita sudah pernah marking di sini Fibo retracement, dimana ada bearish engulfing ini. Nah masih ada potensi teman-teman untuk harga retest ke 161, tetapi ada tetapinya ya. Balik lagi teman-teman ya, di zone area ini apakah bisa kita pakai atau tidak, nah itu nanti yang harus kita lihat dulu ya, dicek dulu di time frame kecil ya. Kalau memang ada pola konfirmasi pada time frame kecil disesuaikan dengan mechanical struktur M15, itu boleh digunakan teman-teman, sehingga harga berpotensi masuk ke 161. Nah bagaimana jika tidak, ini bisa membuat ATH yang baru teman-teman ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk jangka panjangnya. Nah, tetapi melihat situasi candlestick di hari Jumat, ada potensi nih harga masuk kembali ke body candlestick bearish engulfing ini. Ya, boleh digunakan sekali lagi ketika ada pola konfirmasi kembali nanti di area yang akan kita marking pada low time frame, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke H4. Ya, pada H4, nah ini pergerakannya ya. Kita melihat jelas di mana terjadinya sideways ya, reject, reject, reject. Nah ini teman-teman ya, di candlestick bullish ini, nah di sini kan dia sempat naik nih sampai pada zone ini ya, tapi di reject kembali nih teman-teman dari atas. Nah jadi nanti selama harga ini tidak break area zone ini, kita akan marking ya. Ya, selama itu harga tidak akan bisa nih melakukan kenaikan atau retest ke zone body candlestick bearish tadi teman-teman ya. Jadi harga ini akan sideways terus nih sampai ada nanti yang break ke atas ini atau ke bawah yang ini teman-teman. Ya, dimana kita punya area zone 161 di sini ya. Jadi boleh dibidik untuk posisi buy-nya nantinya. Nah, memang area zone ini kurang begitu bagus ya. Kalau kita melihat pada satu ini kurang bagus areanya, jadi kita memang harus hati-hati teman-teman ya, menggunakan zone-zone yang kita marking ini. Nah itu harus benar-benar terkonfirmasi teman-teman, supaya kita tahu apakah boleh digunakan atau tidak. Ya sekarang kita coba cek lagi di area equilibrium, ini masih kurang jelas ya. Kita marking di zone shadow candlestick ini. Ini untuk posisi sell-nya teman-teman ya. Nanti kita perjelas lagi bagaimana ini di time frame kecil. Ya, kita lanjutkan dulu ke H1. Di H1 seperti ini dia terhalang adanya resisten di sini ya, membuat harga turun. Nah, terhalang lagi nih teman-teman area base di sini. Harga naik lagi nih. Saat ini juga sudah ada rejection ya dari zone area supply ini. Ya, dia reject. Nah ini kalau tidak tembus, ini harga balik lagi nih ke zone area support yang baru di sini. Ini akan seperti ini teman-teman ya, selama area zone yang kita marking di atas ini tidak di break. Nah ini akan bergerak sideways ini. Ya jadi ini nanti akan menghalangi harga kembali untuk melakukan penurunan ya, area support yang baru ini. Ya seperti ini ya. Oke, kita coba cek dulu area equilibrium juga tidak begitu jelas ya di zone ini ya. Nanti kita lihat di M15 saja ya. Kita lanjut ke 161.8.
161.8 di sini ya. Oke, lanjut kita coba lihat lagi di bawah zone 161.8. Ya, ini untuk jangka panjangnya lah ya, ke zone 261 ya. Dan juga sebelum zone 261 ini ada zone lagi nih. Ya, coba kita cek nanti area zone ini ya, di time frame H1. Areanya kurang bagus nih teman-teman ya. Ya, ini kurang bagus areanya, paling di zone ini lah ya. Tapi ini pun tidak begitu bagus nih. Ya, di zone ini boleh lah teman-teman ya, dipantau ya. Itu untuk area-area yang mempengaruhi harga nantinya. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi ini untuk jangka panjangnya ya, melihat pada time frame 1 ya. Ya, kita coba langsung aja masuk ke mechanical di M15 ya. Ini kita delete aja. Kita langsung cek dulu mechanical struktur M15. Oke, struktur M15 saat ini teman-teman, di sini sudah ada bias ya, bias sell. Oke, sekarang kita tinggal cek area low-nya. Untuk area low saat ini, ya, yang ini yang sudah valid ya. Kalau di zone ini, nah dia kan belum valid ya. Turun ke sini, ini sudah menjadi low valid. Oke, seperti ini. Kita tinggal cek. Nah, ini teman-teman, dimana ketika harga masuk pada zone area di sini ya, ini ada imbalance area, turun. Nah, tapi dia tidak mampu nih untuk membuat struktur yang baru atau ngebreak low valid M15 ini ya, sehingga membuat harga naik kembali. Nah, di mana zone area ini kembali lagi menjadi area entry untuk posisi sell, teman-teman, membuat harga turun seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini merupakan area resisten ya. Nah, di sini ya. Ini area yang baru, tapi dia tetap mempengaruhi harga untuk melakukan kenaikan ya. Jadi, dia kembali melakukan penurunan lagi nih. Ya, setelah itu masuk ke zone area di bawah ini. Nah, ini juga membuat harga kembali melakukan kenaikan, teman-teman ya. Ya, sehingga untuk next-nya, ini sudah tidak press, kita delete aja. Kalaupun harga ini belum sanggup untuk naik seperti ini, teman-teman. Nah, ini areanya kembali nih, yang kita marking tadi, menjadi penghalang harga untuk melakukan penurunan. Ya, ini bakal di-reject lagi nih, kalau seperti ini. Intinya selama zone low valid ini tidak di body break, nah ini harga akan mengalami sideways kembali seperti ini. Ya, jadi ini di kondisi yang pertama yang bisa kita pantau. Kalau ini tembus, nah ini akan membuat kenaikan. Ya, lalu di mana kita melakukan open posisi sell, nanti kita akan marking di atas itu ya. Nah, setelah itu teman-teman yang bisa kita pantau kembali, ini ya. Kalau sampai ini tembus, seperti ini turun, tembus. Nah, di zone 161 ini boleh memantau posisi buy. Tunggu pola candlestick kenaikannya ya, untuk menggunakan zone 161 ini. Karena kalau tidak terkonfirmasi, ini bisa dijebol ini teman-teman ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, zone areanya di H1 ya, itu kurang bagus nih teman-teman. Iya, kita lanjutkan ke area entry untuk posisi sell di atas ini. Oke, salah satunya di zone ini. Selanjutnya di sini. Ya, selanjutnya di zone ini ya. Terakhir di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 area lagi untuk area entry posisi sell-nya ya. Jadi kalau terkonfirmasi di zone area ini boleh digunakan teman-teman ya. Kalau tidak, nah itu tidak boleh digunakan teman-teman ya. Bahkan kalau sampai ke atas ini tidak terkonfirmasi, ini bisa membuat ATH yang baru nih. Jadi seperti itu teman-teman ya. No konfirmasi, no entry ya. Saya selalu ingatkan supaya kita nyaman untuk trading teman-teman ya. Kalau terkonfirmasi, kalau tidak, nah ini bisa
membuat ATH yang lebih tinggi atau yang baru ya, seperti ini ya. Ya, inilah kira-kira teman-teman potensi pergerakan harga yang mungkin terjadi dan yang bisa kita pantau di Senin besok ya. Sudah kita marking area-area entry-nya, tinggal kita tunggu aja teman-teman bagaimana respon di area tersebut ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, itu aja yang bisa kita jelaskan buat analisanya hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.